apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Raja Sapameswara, Senior Fashion Editor di Femina. Nah, hari ini kita mau membahas sebuah topik yang bisa dibilang unik ya. Karena siapa sih yang nggak mau awet muda gitu? Semuanya pasti pingin tetap awet muda gitu kan? Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai topik itu. Karena gini, mengatakan aging gracefully itu kayaknya gampang ya. Tapi untuk mencapainya sendiri tuh nggak semudah itu. Ada ritual, ada kebiasaan yang memang sudah harus dilakukan dari usia masih muda sendiri gitu. Nah, hari ini kita mau berbicara mengulik rahasianya salah satu sosok wanita yang sudah dikaruniai dengan kecantikan dan kesegaran wajahnya yang kayaknya tuh nggak ada habisnya. Bahkan generasi-generasi baru pun kayaknya belum bisa saingan sama dia gitu. Sosok itu adalah Maudy Koesnaedi, seorang aktris senior yang sampai sekarang masih tetap terlihat prima dan cantik. Gimana sih sebenarnya caranya Mbak Maudy mempertahankan kemudaannya itu sendiri? Nah, oh ada Mas Adeza, apa kabar dari tim Ritz Carlton? Hello, so nice to see you. Udah mulai buka kah? Nah, kita hari ini akan belajar gimana caranya mempertahankan kecantikan itu ya. Aku di sini lagi menunggu Mbak Maudy untuk bergabung dengan kita. Ntar begitu Mbak Maudy bergabung, kita akan langsung mulai live bersama dan berbincang-bincang dengan Mbak Maudy, menanyakan sebenarnya rahasia-rahasia Mbak Maudy itu apa sih untuk tetap tampil prima seperti itu. Nah, di sini kalau dari kalian sendiri mungkin ada yang punya resep-resep tradisional atau mungkin ritual sendiri. Kayak saya sendiri tiap malam sih saya pakai sheet mask gitu. Diselang-seling nggak tiap malam ya. Soalnya saya pakai sheet mask memang dari usia masih segini supaya preserving, karena untuk tampil prima, untuk tampil cantik atau ganteng dari usia muda dengan kualitas kulit yang bagus itu memang mudah, cuman preservingnya itu yang sulit untuk tetap long lasting, tetap cantik sampai usia nanti di atas 40-an, itu yang agak sulit gitu. Dan banyaknya telat pada tahunnya bahwa ternyata harus dijaga dari usia muda. Cuman kita akan berbicara lebih lanjut dengan Mbak Maudy Koesnaedi. Kita lagi nunggu Mbak Maudy untuk bergabung dengan kita. Harap ditunggu sebentar. Aku lagi minta adminku untuk menghubungi Mbak Maudy-nya. Semoga bisa segera bergabung. Kalau ada yang nanti ingin bertanya, silahkan langsung ditulis aja di kolom komentar. Akan ditampung oleh admin kita hari ini. Dan nanti akan ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Oh, ada Cici Tria. Gantian hari ini Cici produserin aku. Biasanya Cici yang jadi host ya. Oke, hari ini kita akan berbicara banyak mengenai aging gracefully. Kalau ada pertanyaan, gimana caranya kulit bisa tetap awet sampai sekarang, atau mungkin jangan-jangan yang namanya aging gracefully itu it's all about mindset, because age is just a number, right? Nah, itu bisa kita tanyain nanti langsung ke Mbak Maudy-nya ya. Kita masih menunggu Mbak Maudy. Sambil menunggu mungkin ada yang mau cerita dulu. Sekarang lagi ada apa yang bisa untuk menjaga, tips-tips kalian untuk menjaga, atau mungkin resep dari ibunya dulu, bisa tulis di komen. Langsung aja di komen di situ biar bisa sharing juga sama yang lainnya untuk pembaca kita yang lain. Sambil aku banyak banget halo semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Situasi udah mulai kerja lagi, udah pada mulai aktif lagi bekerja keluar. Kita sekarang mau ngomongin mengenai aging gracefully. Ditunggu Mbak Maudy, kita masih menunggu. Hai Desi, menyapakan hai Jaja, hai BR Luisa, halo. Apa kabar? Udah mulai masuk kantor lagi? Sudah mulai beraktivitas lagi? Tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Nah, kita masih menanti Mbak Maudy untuk bergabung dengan kita. Atau mungkin sudah ada kah? Sebentar aku cek lagi. Halo, De Indira, apa kabar? Kita masih menanti. Ya, sekali lagi aku ulang, kita akan membahas mengenai aging gracefully, perawatan, baik dari perawatan kulit, mulai dari ada do's and don'ts-nya nggak sih yang harus dilakukan supaya kita tetap bisa tampil awet muda, tetap cantik di usianya nanti. Karena kan ada yang bilang perawatannya itu mesti mulai dari usia, ada yang bilang 35, ada yang bilang
masih dari muda banget. Nah, sekarang Mbak Maudi sudah bergabung. Langsung aja aku ajak. Bincang-bincang dengan aktris senior yang tetap tampil cantik dan prima walaupun sekarang banyak pendatang baru tapi namanya tidak tenggelam, tetap berkarya sampai sekarang. Mbak Maudi sudah aku undang, waiting for Mbak Maudi Kusnaidi untuk bergabung dengan Femina. Hai! Hai, aduh maafkan aku ya, baru nongol. Nggak apa-apa Mbak, lagi ada kesibukan apa Mbak sekarang? Di rumah aja sih udah 4 bulan ini belum keluar rumah, jadi kerjaan-kerjaan masih lewat online, lewat online semua gitu. Jadi belum keluar gitu. Cuman hari ini tadi ada beberapa hal gitu di rumah. Di rumah tuh jadi karena anakku sekolah di rumah, suamiku juga kerja dari rumah. Jadi justru sebenarnya di rumah jadi agak banyak yang dikerjain sih Mas gitu. So anyway, how are you? Banyak Gimana dikerjain walaupun beda kabarnya? ya yang dikerjain sama biasanya, tapi ada ya di rumah ya, ada aja Iya, gitu ya. jadi malah tambah rame gitu apa yang mesti dikerjain. Ini aku udah aman belum sih? Udah oke ya. Aman, aman, aman. Mungkin bisa lebih ke sisi sebelah sini Mbak, biar nggak ketutupan sama komen, karena Ke orang banyak akunya, yang akunya. dirimunya. Sini. Nah, oke, Oh, perfect. oke. Tetap loh, hampir sekarang kayaknya Mbak Maudi itu tetap salah satu aktris yang aktif, kayaknya masih ada aja peran yang diambil, dan nggak kalah sama pendatang-pendatang baru. By the way, aku fans banget dengan film Sidul trilogi yang baru. Adegan Zainab Marut Napa itu the best. I love it. Thank you banget, makasih. Iya sih Jenap itu aku nggak pernah. Oke, jadi kita hari ini akan membahas mengenai aging gracefully. Kita akan bertanya-tanya ke Mbak Maudi sebagai apa ya, yang bekerja di bidang entertainment terutama. Kan itu kan banyak yang apa ya mengatakan itu physically demanding gitu, terutama sangat bergantung dengan fisik, penampilan segala macam. Sebenarnya ngaruh nggak sih Mbak bertambahnya usia dengan penampilan sendiri? Is it beneran ngaruh berpengaruh terhadap karir juga? Atau sebenarnya emang ya usia age doesn't matter gitu kan, itu cuma sekedar angka gitu. Menurut Mbak Maudi gimana? Ini pertanyaannya kayak lagi mau ikut lomba Miss Universe deh. Kembali abang none zaman dulu ya Mbak ya. Nggak, jadi kalau menurut aku eh, bahwa pertambahan umur itu memang pasti akan bertambah usianya dan pasti akan ada perubahan-perubahan baik secara fisik juga secara psikologis gitu, pikiran gitu ya. Maksudnya menyesuaikan dengan usia, situasi mungkin sudah berkeluarga, udah punya anak, situasi yang hal-hal yang lain gitu ya. Jadi bahwa kita harus berolahraga, iya. Bahwa kita merawat tubuh dan badan kecantikan, iya. Bahwa penampilan itu penting, itu setuju gitu ya. Tapi kalau buat saya pribadi, saya tidak mengingkari bahwa pasti ada perubahan gitu. Pasti memang akan ada momennya, bahwa akan ada ubannya, bahwa akan ada wrinkle-nya, bahwa akan ada metabolisme yang melambat gitu. Jadi tetap ada. Nah, justru di sini yang perlu kesadaran kitanya gitu. Bagaimana untuk bisa merawat diri dengan disesuaikan dengan situasi dan usianya gitu. Kalau ditanya soal penampilan, ya benar. Saya selalu bilang penampilan tuh bukan nomor satu, tapi nggak bisa nomor dua gitu. Karena biar gimana juga orang pasti akan ngelihat penampilan kita gitu. Nggak bisa juga dibilang nggak penting kok, yang penting otak, yang penting punya skills, yang penting punya itu. Bener, tapi bukankah lebih enak kalau punya skills, punya keahlian, punya talent, tapi dengan penampilan yang baik juga gitu. Kita bukan bicara soal masalah kesempurnaan fisik ya Mas. Ada loh orang-orang yang nggak terlalu sempurna, tapi kalau ngobrol nyaman, kalau ngobrol menenangkan, kalau acting bagus banget, atau kalau melakukan segala sesuatu pasti sukses, pasti jadi gitu. Nah kan orang-orang yang kayak ini juga punya kemampuan-kemampuan yang baik bagaimana dia mempresentasikan dirinya bukan hanya melalui fisik, kan gitu. Kalau menurut aku sih. Ya. Jadi kalau misalnya handphone tuh bukan cuman prosesor dalamnya canggih, luarnya juga harus tetap terawat juga ya. Iya, kalau ngerawat mah ngerawat aja, nanti hasilnya pasti kan tidak mengingkari.
Tadi Mbak Maudi sempat mention gitu, apa ada perubahan gitu kan untuk saat berubahnya usia, berarti juga ada perubahan yang dialami untuk misalnya perawatan, penampilan segala macam. Sebenarnya sebelum kita nanti akan membahas mengenai perawatan yang dilakukan Mbak Maudi, aku mau nanya dulu, sebenarnya proses aging itu sendiri itu mindset atau memang secara fisik pun akan terasa nantinya? Karena kan mostly nih sekarang yang nonton mungkin usianya masih pada 25, 35 gitu ya. Oh, Itu apakah it's just a mindset bahwa sekarang gala kita masih bisa kok, masih ini gitu. Is it just a mindset atau memang itu benar adanya? Dan pernah nggak sih Mbak kerasa takut tua? kerasa takut tua. Kerasa banget. Justru takut tua banget itu di usia masuk ke usia 30. Aku tuh berasa banget bahwa aku panik gitu, stres banget bahwa aduh gue bakalan tua banget nih udah 30 gitu tuh di usia 30 justru. Kenapa Karena takut tua di usia 30? iya, karena mungkin waktu itu lagi masih aktif ya di dunia entertainment, masih sering syuting, masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, penampilan fisik gitu ya. Terus juga waktu itu tuh merasa waktu di umur usia 20-an tuh kayak effortless gitu. Nggak harus spesifik banget ngejaga, nggak harus gimana-gimana banget tuh, baik-baik aja gitu. Kayak model aku kan tukang makan ya, seneng banget makan. Jadi zaman umur 20-an tuh makan-makan aja, nanti tinggal jogging, bajunya tetap muat gitu. Terus Hmm. kayak waktu pas mau masuk 30 tuh, aduh gila gue udah tua nih, gue gimana ya, aduh panik-panik gitu. Jadi Mulai berasa efeknya ya. iya, jadi masuk usia 30 tuh aku langsung rajin sekali berolahraga secara rutin. Kalau kalau olahraga memang dari kecil emang senang olahraga ya, tapi bukan yang rutin gitu. Jadi usia 30 tuh langsung rutin olahraga, rutin perawatan, langsung mulai merawat diri tuh bukan hanya fisik tapi juga mulai bermeditasi, mulai bisa mengerti Hmm. bagaimana mengendalikan emosi, mulai tahu konsep yang namanya body, soul, and mind gitu tuh. Jadi dari usia 30 tuh yang aku udah mulai merasa banget harus dirawat, dimulai menjaga. Dan itu tuh dari umur 30 gitu. Jadi bukan cuma olahraga tapi juga olah jiwa ya Mbak ya. Iya, karena aku baru mengerti ya waktu di usia 30 itu aku mulai ngerti bahwa itu sepaket gitu. Nggak bisa badannya aja yang dirawat, tapi pikirannya tetap stres, tetap senewan, tetap marah-marah secara emosi dan segala macam. Ternyata itu satu paket gimana merawat diri. Jadi ya Hmm. waktu itu baru sadar di usia 30. Padahal benar tadi yang Mas Rajasa bilang bahwa kecantikan itu memang investasi dari usia muda gitu. Kalau aku dari umur 20 aja udah lebih rajin merawat segala macam, menginvestasi untuk di usia-usia saat ini tuh pasti akan lebih terlihat hasilnya lebih baik gitu. Baik. Tapi kalau dibilang, setuju nggak sih Mbak kalau dibilang sebenarnya emang ya usia, is it just a number, is it just a mindset yang namanya jadi tua itu sekedar mindset atau gimana? Kalau emang mindset kita masih muda, ya kita masih bisa gitu. Bener nggak? Bener nggak ya? Jadi um, tadi aku bilang di awal bahwa bertambahnya usia pasti pasti berpengaruh terhadap juga fisik dan Hmm. pikiran dan hal-hal yang lain. Tapi apa yang aku jalani sampai saat ini misalnya sampai saat ini masih aktif dengan para abang none Jakarta dari generasi yang tahun 2015-an, 2018, 2020 sampai yang sekarang ini gitu ya. Dan karena kita banyak membahas bagaimana melestarikan budaya Betawi untuk anak-anak muda, bagaimana Hmm. memperkenalkan hal-hal ini terhadap anak muda. Jadi kan mau nggak mau aku juga harus bisa mengerti dari sisi pandangan mereka si anak-anak muda ini. Jadi kan aku berteman dengan mereka, aku bermain dengan mereka, aku mencoba mengerti apa sih yang bisa kita omongin, komunikasinya seperti apa. Dan itu memang kerasa banget sih kalau ketemu sama mereka tuh hahaha hihi tuh riang gembira, senang, dunia tuh seperti ringan gitu. Apa-apa bisa dibahas dari hal-hal yang kacamata yang anak muda yang masih belum ada beban bayar Hmm. listrik dan pajak dan apa gitu. Iya, dan itu memang Beban hidupnya menyenangkan beda sih. ya. Iya, bener. Mengenai musik-musik yang lagi
seru gitu ya, apa Hmm. yang lagi hit sekarang, bercandaan-bercandaan saat ini gitu. Jadi buat aku memang perlu sih kita bisa punya jiwa yang muda, kita punya pemikiran yang muda, kita bisa terus punya energi-energi yang selalu bisa kita perbaharui. Itu emang sebenarnya perlu sih, dan sangat terasa buat Hmm. aku juga gitu, gimana mau nggak mau ya menyesuaikan dengan keep up sama mereka, ikutan basket abang none dengan anak-anak yang umurnya mungkin Oh, setengah aku gitu-gitu kan. Dan wow. iya, dan ini juga memudahkan aku untuk bisa ngobrol-ngobrol sama keponakan-keponakan aku yang emang usianya masih pada muda gitu kan, 20-an, Hmm. 30-an gitu. Jadi masih bisa ngobrol tuh, masih bisa nyambung gitu. Dan aku senang sekali bisa ngobrol sama yang anak-anak muda ini, karena aku justru banyak belajar sama mereka, gimana semangatnya, gimana hal-hal yang gimana sih waktu aku masih muda dulu, harusnya aku bisa ngisi masa mudanya dengan hal-hal yang lebih seru gitu-gitu. Jadi memang Hmm. benar sih bahwa pemikiran juga perlu diisi dengan hal-hal semangat muda, gairah yang muda, gairah hal-hal yang membuat bahwa kita tetap semangat gitu. Kalau mikirnya ya udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak gitu juga. Karena banyak sekali juga eh, icon-icon kecantikan, pakar-pakar kecantikan dunia yang bilang bahwa kecantikan tuh bukan masalah di usia muda atau tua gitu. Tua pun masih bisa muda, masih bisa cantik kok Hmm. gitu. Itu cantik. Hmm. Oke, kalau ngomongin tua juga masih bisa cantik segala macem. Ya, itu betul. Memang banyak sekarang Aku sebel banyak nih, banget yang sorry, kece-kece. aku sebel, bulu mata gue cat, sebentar ya ngambilin bulu mata. Boleh. Ya, kita break sebentar. Mbak Maudi lagi pergi. Tapi bener ya, aku mau ngerangkum sedikit tadi yang dibilang sama Mbak Maudi, bahwa memang betul adanya yang namanya eh, kita cara kita bersikap, cara kita bergaul dan apa ya, mengenal lingkungan, tetap aktif itu juga kayak tetap membuat awet muda gitu. Yang namanya eh, apa usia itu seakan-akan memang itu adalah sebuah mindset. Usia emang jelas bertambah tua itu iya. Cuman menjadi tua apa enggak itu akan menjadi pilihan. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lagi menunggu Mbak Maudi yang lagi touch up sebentar. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung dikirim ke kolom komentar, nanti akan kita tanyakan di belakang. Oke, sudah Aduh kembali Hadi, on? sorry ya, aku gemes soalnya kalau ngeliat ada yang tuing-tuing gitu. Gak apa-apa. Maaf Mbak Maudi, banget. aku mau nanya, Ya, tadi kan kita ngomongin mengenai dirimu berjumpa dengan generasi baru yang masih lebih muda-muda segala macam. Tentunya juga membawa apa ya energi positif dan kamu juga ikut menjadi semangat juga gitu. Tapi sebenarnya usia sendiri itu menjadi hambatan nggak sih Mbak Maudi? Kalau misalnya tadi kan kamu cerita di awal usia 30 sempat ketar-ketir nih gimana karir segala macam. Sebenarnya dalam berkarya gitu dan dapat kesempatan mungkin apa batasan peran segala macam itu ngaruh nggak sih usia? ternyata enggak juga loh. Ternyata dengan bertambahnya usia, kita juga tetap mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk berkarya, namun mungkin eh, di lapangan atau di sektor atau divisi yang berbeda gitu misalnya. Hmm. Mungkin kalau dulu misalnya peran utamanya sebagai di sinetron gitu ya, si anak mudanya gitu. Kalau sekarang tetap sih bisa, tapi sebagai ibunya, sebagai orang tuanya Hmm. gitu kan, sebagai karakter-karakter yang memang lebih bisa. Um, Memang sih kalau lihat di dunia perfilman Indonesia yang komersil, selalu peran utamanya lebih banyak yang anak-anak mudanya gitu ya. Jadi Hmm. kesempatan untuk yang berusia lebih matang untuk menjadi peran utama mungkin tidak banyak, tapi bukan berarti Hmm. tidak ada gitu. Jadi ada juga beberapa kesempatan memberikan usia-usia matang sebagai peran utama untuk berkarya. Misalnya itu satu. Atau juga Hmm. dengan semakin bertambahnya usia, kalau dulu mungkin um, lebih sebagai brand ambassador sebuah produknya gitu misalnya. Kalau pada Ya. saat ini mungkin kita bisa diminta untuk lebih sharing pengalamannya, bagaimana bisa long lastingnya, menjaga perjalanan karir atau menjaga karya-karya sampai saat ini. Mungkin hal-hal seperti itu. Jadi kalau aku melihatnya kesempatannya tetap ada kok, cuman eh,
kesempatannya yang berubah aja gitu, posisinya aja yang berubah gitu. Mungkin bisa menjadi hostnya, jadi pembawa acaranya, menjadi narasumbernya, menjadi public figure-nya. Eh, ada kok kesempatannya, cuman memang bentuknya berbeda aja. Dan kalau saya pribadi gitu ya, karena memang sudah merasa perlu menyeimbangkan posisi sebagai istri, sebagai ibu gitu, bukan hanya sebagai yang di luar gitu ya, atau kok freeze? Halo? Yes? Halo? Mama Kamu Odi? baik-baik aja? Ya, ya. Lagi. Oke. Sorry, sorry tadi agak Oke, freeze. jadi memang kesempatan tetap ada, memang tapi Raja, berubah ya, berubah peran aja berarti ya Mbak ya. iya, Kesempatan tetap betul, ada ya. betul. Kalau kalau misalnya di sini beda nggak sih Mbak? Aku mau nanya nih ya, menyangkut masalah ini. Di Indonesia sama di Hollywood tuh beda nggak sih? Karena kalau di Hollywood kan kayak kita lihat masih aja Meryl Streep di usia segitu dapat peran dan dapat penghargaan berkali-kali. Olivia Colman kemarin juga menang di usia dia emang udah nggak muda lagi gitu. Sebenarnya apa karena apa perannya sendiri juga untuk di Indonesia masih belum ada untuk wanita berusia? Halo Mbak? Bilang sih Mas, memang kalau peran Yes. utama lebih untuk anak muda, tapi bukan berarti nggak ada sih Hmm. kesempatan untuk menjadi untuk para yang lebih dewasa seperti ini. Terus juga Hmm. saya waktu itu pernah bilang, pernah apa ya, pernah kalau nggak salah Jane Fonda ya, dia menjadi ikon kecantikan di saat dia usianya 68. Yes. 68 Jane Fonda. tahun dia, iya Jane Fonda 68 tahun dia jadi ikon kecantikan gitu. Jadi buat saya sih memang seharusnya namanya cantik di usia berapapun tetap dicantik gitu ya. Usia yang 80 tentu tetap cantik dengan kecantikan di usia 80-nya gitu. Jadi buat saya sih memang harusnya tetap bisa berkarya di usia berapapun, tetap juga harus bisa Hmm. tampil dengan sebaik mungkin di usia berapapun gitu. Memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup ini. Gitu sih, Mas. Oke. Kalau buat Mbak Maudi sendiri nih, yang namanya faktor penuaan yang paling jahat kan pasti ada ya kayak tadi Mbak bilang jangan sampai stres, atur jiwa, atur apa segala macam. Sebenarnya dibilang paling stres ya paling bikin jadi tua tuh apa sih Mbak sebenarnya? Apakah stres atau mungkin kurang tidur, salah merawat kulit atau mungkin asap rokok? Apa tuh yang paling Iya, bikin kayaknya ini bikin gue tua deh gitu. Itu apa? kalau buat aku yang paling banget berasa cepet kelihatan banget gitu ya, tuh kurang tidur. Hmm. Kurang tidur Hmm. itu berasa banget kalau misalnya aku lagi ada persiapan teater gitu ya. Biasanya kan kita latihan berbulan-bulan. Terus aku baru bisa punya waktu untuk berpikir dan bekerja itu biasanya malam. Setelah selesai latihan Hmm. semua sampai jam 11 malam, anak dan suami udah pada tidur, aku baru bisa kerja tuh. Jadi baru tidur jam 2, jam 3 gitu-gitu. Jadi biasanya kurang tuh tidurnya. Itu langsung kerasa banget tuh. Mata, kulit, wah, kusam, burun, wah itu tuh berasa banget tuh kalau kurang tidur. Sama Selain kurang tidur, ada kalau lagi? buat aku pribadi yang agak menjadi problem adalah Halo, Mbak Maudi? urusan makan, Mas. Yes. Sorry, tadi selain kurang tidur apa Mbak? Jadi sorry, makan, pola makan. Oh, Bisa, ngaruhnya ke ya kualitas karena kulit aku atau lebih ke badan secara keseluruhan? secara fisik, jadi, Hmm. um, karena aku suka makan dari dulu banget, jadi buat aku agak sulit sekali untuk bisa menjaga pola makan yang yang sesuai dengan usiaku sekarang gitu. Jadi kalau makan Oh. sehatnya aku nggak masalah, aku bisa jadi vegetarian, aku bisa diet Mhm. non tepung, non oil, aku bisa makan no sugar, nggak garam gitu, aku bisa gitu.
Tapi aku emang seneng banget kan Mas. Jadi kadang-kadang di usia yang harusnya sekarang Susahnya di situ ini ya. ya. Iya, jadi kalau harusnya si usia sekarang ini, aku udah harusnya bisa tahu gitu bahwa berapa berapa kalori yang cukup untuk usiaku saat ini. Karena kalau enggak metabolismenya tuh sangat lambat untuk bisa balik lagi gitu. Hmm. Eh, aku tetap berolahraga rutin, aku tetap apa ya berusaha menjaga pola sehat, pola hidup dan pola makan yang sehat. Tapi memang nggak bisa dipungkiri pola makanku itu memang harusnya disesuaikan dengan usia sekarang gitu. Harusnya ya udah Hmm. dong, nggak lagi makan gemblong-gemblong, nggak lagi makan ice cream. Tapi aku suka gitu loh. Paling itu enak Jadi ya. memang iya, jadi Apalagi memang sekarang lagi harus pada heboh klepon tuh paling enak loh klepon. iya, iya bener. Iya, jadi memang harus disesuaikan sebenarnya. Kalau buat aku dua itu, kurang tidur sama urusan menjaga pola Pola makan makan. imbang dengan usia aku saat ini gitu. Kalau stres, Hmm. kalau sedih, banyak masalah, ya buat aku kan dalam hidup nggak mungkin ya kita nggak punya masalah sama sekali, nggak mungkin kita nggak merasa Benar. sedih. Apalagi tugas aku kalau syuting tuh pasti bagian perannya yang berurayan air mata gitu kan, Rezekinya di air mata ngelangsa, ya. yang objek tersakiti gitu. Jadi ya sulit lah kalau nggak pakai acara nangis, stres dan punya memori-memori yang menyedihkan atau yang buruk gitu itu pasti ada. Tapi aku berusaha untuk menyeimbangkannya dengan berusaha melihat hal-hal Hmm. yang positif gitu dan ada hal-hal yang lain gitu yang misalkan untuk itu. Hmm. Kalau ritual kecantikan sendiri, perawatan tubuh, ada yang ini nggak? Kamu pertama gini, Mbak Maudi lebih milih yang natural, bikin DIY mask sendiri di rumah segala macam, atau emang masih ke klinik dan perawatan khusus dengan dokter? Em, aku suka natural sih, tapi nggak juga bikin semua sendiri di rumah. nggak Oke. nggak setelaten itu juga sih. Em, sampai sejauh ini sih dari sejak usia 30 tahun itu yang aku mulai tersaf dan mulai sadar untuk mengurus perawatan diri itu eh, serutin itu sih menjaga kulit ya. Karena kebetulan Apa kulitku aja tuh sih caranya? apa standar aja sih mas Hmm. kayak bersihin muka sekarang pakai serum krim malam krim mata terus ya pelembab standar ya pelembab Hmm. tabir surya ya kayak gitu aja sih sebenarnya terus rutin untuk facial sebulan sekali gitu atau pas kalau memang lagi kondisi kulitnya berat misalnya kalau lagi syuting gitu ya kadang-kadang kalau kita outdoor kena matahari kena lampu tuh kadang-kadang kulitnya agak bermasalah ya coba Hmm. di treatment gitu tapi sejauh ini Hmm. masih belum berani yang terlalu advance sih terlalu Oke. apa canggih-canggih gitu masih belum berani sekali dua kali kalau lagi dalam Takutnya malah momen-momen yang kenapa-napa ya. habis kalau konsultasi sama pakar ya kulit atau dokter kulit gitu ya Hmm. ditanyanya ekspektasinya mau gimana sih Mot gitu kalau Terus ekspektasi jawabannya, sekarang ini iya kalau segini ekspektasinya udah oke ya nggak perlu melakukan hal-hal lain gitu tapi kalau emang mau lebih lagi betul. dari yang saat ini ya kita bisa menawarkan perawatan A B C D E F G gitu ya aku Hmm. karena masih belum berani gitu ya dan merasa saat ini yang ada ya masih cukup gitu jadi ya belum berani melakukan yang terlalu canggih-canggih banget sekali dua kali sih ikut sih kadang-kadang pengen cobain gitu apaan sih diapain sih Hmm. disetrika apaan sih gimana tuh pengen tahu Nggak gitu buka sekali segala macam itu ya. iya biar tahu gitu biar nggak Tapi tinggalan kalau zaman dibilang kayak Idul. kalau dibilang kunci kecantikan Mbak Maudi gitu, kunci kecantikan Maudi Kusnaidi itu apa? Dari semua ritual itu yang paling kamu pegang, ini nggak boleh produk ini sampai habis, itu apa? Apa ya um, apa ya aku paling seneng pakai krim malam sih
Aku Krim malam. paling sering Kenapa tuh? pakai serum dan krim malam karena merasa hasilnya terlihat. Terus pada saat pemakaiannya itu kayaknya maksimal gitu karena kita pakainya sebelum tidur dan selama berapa jam kita tidur tuh dia bisa bekerja dengan maksimal. Hmm. Kalau apa ya, dan aku merasa banget kalau nggak pakai krim malam sama pakai krim malam tuh di kulit tuh berasa banget, dan itu adalah momen Beda yang banget ya rasanya. momen yang paling puncaknya lah dalam rangka dia meregenerasi sel-sel itu. Kalau krim apa misalnya pelembab, tabir surya, ya pakai sih. Cuman kadang-kadang tuh kan kita timpa lagi pakai make up nih kayak gini gitu. Hmm. Hmm. Atau kalau kalau lagi nggak ada apa-apa, aku kan jarang sekali make up ya. Paling pakai pelembab gitu. Oh, oke. Terus pakai tabir surya aja. Dan kadang tuh kan warnanya jadi kayak putih-putih kenapa gitu. Iya, Jadi jadi ya beda ya tone-nya ya. Hmm. aku paling suka krim malam sih, krim mata Krim karena malam emang ya. aku Beda, mataku beda nggak, Mbak? Beda nggak kamu perawatannya zaman dulu usia 20-an dengan sekarang? Atau mungkin dari 30-an kan kamu udah mulai pakai itu semuanya. 30-an dan sekarang gitu. Beda nggak sih yang kamu pakai atau mungkin tetap sama cuman serumnya aku lebih pakai serum yang memang dengan untuk age defying atau apa gitu-gitu. Gimana? beda sih, beda. Waktu umur 20 tuh emang sama kulit aku tuh lumayan bandel sih, make up apa aja, dikasih apa aja tuh nggak nggak kenapa-kenapa gitu. Pernah waktu itu di usia 20-an kan aku foto-foto tuh dari umur belasan ya, jadi dari Hmm, masih hmm. majalah Remaja gadis gitu ya. kayaknya ya, masih foto itu tuh nggak pernah ada apa-apa. Cuma pernah waktu sekali ada jerawat gitu di mana, aduh aku paniknya setengah mati, ada jerawat kan, nggak pernah jerawatan, jadi ada jerawat sekali tuh panik banget. Terus di Aduh, usia enaknya nggak pernah 30 jerawatan ya. kalau sekarang sih Enak udah banget aja. lumayan ada aja gitu, padahal di rumah terus 4 bulan tetap aja jerawatnya nongol. Aku juga nggak ngerti, makan sih kayaknya masalahnya dimakan. Jadi kalau sekarang perawatannya memang rangkaiannya lebih lengkap, lebih Hmm. padat, dan pemakaiannya lebih rutin juga, apa ya, mencari produk-produk yang memang efektif di muka aku gitu. Jadi Oke. ada beberapa hal yang aku pakai ternyata tidak efektif di kulit aku gitu. Mana nih yang cocok gitu, mana yang bisa memberikan efek yang baik untuk kulit aku. Terus kalau sekarang ini tuh lebih punya kesadaran kalau lagi nggak ada kegiatan apa-apa, pakai masker gitu. Lebih sentil lah gitu, pakai dikompres gitu. Kalau dulu tuh enggak, karena aku merasanya nggak apa-apa kok, baik-baik aja kok gitu. Jadi suka lebih santai lah dulu. Kalau sekarang Lebih sih, santai ya kalau dulu ya. kalau sekarang tuh kok udah mulai celong ya gitu, mesti pakai kompres macam, iya kayak Mbak gitu. Maudi pakai masker apa Mbak Maudi? Masker apa? Sheet mask atau yang bikin sendiri Aduh, atau yang gimana? enggak, pakai pakai masker yang di templok gitu aja. Ya, sheet mask Aku berarti tuh ya yang memang, emang tinggal ditempel ya. iya, atau kalau pas lagi ada cobain aja masker apa aja gitu yang menurut aku yang dari yogurt lah, yang dari kefir lah, atau yang nggak terlalu punya efek samping gitu, yang kayaknya masih Oke. standar-standar aja, yang masih standar lah, yang nggak terlalu beresiko gitu. Aku masih mau coba. Aku mau Oke. hai-hai ya sama yang udah kumpul di sini. Terima kasih banget Boleh, ya boleh udah monggo. bergabung. Halo-halo. Eh, maaf nggak dijawab satu, tapi seneng banget. Oh, ada pertanyaan-pertanyaan nanti sama Mas Raja. Ini ada pertanyaan. Biasa aja deh Aku mau nanya kira-kira satu pertanyaannya yang mana. lagi, habis itu Makasih aku guys. akan masuk ke pertanyaan. Nah, tadi Mbak Maudi sempat mention sedikit mengenai olahraga. Nah, sebenarnya menurut kamu apakah iya olahraga kan biasanya buat fisik ya, cuman ngaruh nggak sih ke awet muda sendiri? Dan olahraga yang ditekuni apa sih? Aku ngeliat kamu sekarang kayak sering yoga atau pilates ya di Instagram gitu ya. Cuman selain itu ada lagi kah dan ngaruh nggak sih ke awet mudanya sendiri?
Jadi aku dari dulu tuh memang senang olahraga, tapi mungkin lebih kepada olahraga yang seneng-seneng ya, basket sama teman-teman senang gitu, atau Hmm. atau apa ya kayak gitu-gitu deh. Nah kalau nggak pernah olahraga yang terlalu berat gitu, yang hardcore banget gitu enggak gitu. Olahraga itu pasti Mm-mm. moderat. Kalau aku istilahnya tuh olahraga seikhlasnya gitu. Jadi olahraga seikhlasnya Ikhlasin. treadmill gitu. Oh, lagi kuat nih, lagi ditambah kecepatannya, Mm-mm. dilamain durasinya gitu. Oh, lagi nggak kuat, oh ya udah deh jalan saja. Jadi selalu ngelihat situasi badan aku seperti apa bisanya, karena buat aku berolahraga tuh emang aku seneng, tapi nggak mau yang jadi beban berat banget. Makanya segini-segini aja. Kalau olahraganya bener pasti badannya udah gitu. Aku tuh nggak gitu, Uh. makannya banyak lagi kan gitu. Dan sampai saat ini kan karena aku punya anak umur 13 tahun ya, dan karena dia sudah Mhm. selama masa pandemi ini di rumah terus, jadi aku selalu nemenin dia olahraga tuh. Nanti dia main bulu tangkis, dia basket, dia pingpong, atau dia lagi latihan fisik karena dia kiper kan, jadi dia suka latihan fisik bola. Oh. Ya aku tungguin dia latihan fisik, kadang-kadang main bola juga sama dia gitu. Atau kadang-kadang justru dia yang ikut aku yoga, atau pas lagi aku lagi pilates dia suka ikutan nimbrung-nimbrung gitu aja. Jadi mau nggak mau buat aku memang melakukan olahraga itu selain karena suka, karena kebutuhan juga harus nemenin anak-anak juga. Dan aku merasa olahraga itu bukan sekedar gerakan fisik sih. Hmm. Olahraga itu nggak hanya sekedar gerakan fisik. Olahraga itu Halo, Mbak Maudi. Halo, Mbak. Mbak Maudi. Yes. Yes. Kembali. Oke. Ya. Halo, halo. Suaranya nggak kedengeran di sini. Halo. Oke. Masuk nggak suaranya? Halo. Yes. Aku nggak bisa dengar suara Mbak Maudi. Sebentar ya. Halo. Oke. Habis ini kita akan mulai langsung masuk ke tanya jawab. Mungkin Mbak Maudinya kedengeran nggak suaranya di Mbak Maudi suaranya nggak masuk, Mbak. Mm-mm. Iya, nggak kedengeran suaranya di live-nya. Mm-mm. Pakai headset ya, atau mungkin nggak kedengeran. Atau mungkin headsetnya dulu dicabut. Nggak usah pakai headset mungkin, Mbak. Langsung aja di kamera, langsung aja ke handphonenya. Halo? Aku nggak kedengeran soalnya suara Mbak Maudinya. Akan coba tanyain aja. Oke. Kita akan coba lagi, sekali lagi kita ulang dengan Mbak Maudi ya. Sebentar, ditunggu Mbak Maudinya. Kita akan mulai masuk tanya jawab abis ini. Yes. Kita waiting for Mbak Maudi sekali lagi. Ya namanya juga live, pasti ada begini-begininya, kendala teknis seperti biasa. Namanya live pasti ada beginilah ya, harap maklum. Halo Mbak. hai Halo. suaranya. Yes. Yes, kedengeran. Akhirnya kedengeran. Oke. Nggak apa-apa, Mbak. Namanya live biasa Sorry ya. begini, Mbak. Nggak apa-apa. Oke. Oh, oh, Ini ada beberapa pertanyaan menarik nih dari sahabat Femina yang udah ngirim sekarang. Pertama, ada yang nanya, dari Cicimel 2020, seiring usia yang kini matang, apakah purpose hidupnya sendiri berubah? Nah, ini baru pertanyaan Miss Universe nih, Mbak. apanya yang berubah? Purpose hidup, tujuan hidupnya apakah berubah? Oh, tujuan hidupnya berubah. Bahwa prioritas hidupnya sekarang berubah. Dulu dulu masih sendiri kan, jadi punya hal-hal yang ingin dicapai, ingin ditargetkan gitu. Ada
idealisme yang harus dilaksanakan gitu dengan semangat waktu usia itulah gitu. Kalau rasanya semua lebih disederhanakan sih, bahwa sekarang pengennya jadi berusaha menjadi yang baik gitu. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk bekerja, ya berusaha memberikan acting yang terbaik, berusaha bisa profesional dengan baik gitu. Kalau dikasih kesempatan untuk berbuat baik, senang bisa ikutan, bisa berbuat baik. Ya hal-hal yang kayaknya lebih sederhana sih gitu, nggak pengen yang terlalu ribet-ribet. Karena kan namanya Maudi ya, dulu ya banyak maunya gitu. Mau ini, mau itu, Bisa sesuai aja. nama gitu. Kalau sekarang udah mulai disederhanakan, lebih melihat kepada yang terdekat, keluarga, ke bos yang di atas, lebih seperti itu sih. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Andi Ferial. Asap rokok Oke, dorong penuaan dini nggak sih? Asap rokok dorong penuaan dini nggak sih? Atau Mbak Maudi sekarang cenderung menghindari asap rokok? saya tuh memang nggak temenan sih sama urus asepan rokok gitu ya. Dari zaman sebelum pandemi ini pun kalau pergi ke tempat ramai, aku sudah pakai masker. Aku sudah berusaha menghindari asap-asapan rokok. Tidak pernah masuk ke smoking area, berusaha selalu mencari no smoking area, mencari tempat-tempat yang memang risiko dari asap rokoknya sangat sedikit. Bukan hanya karena berpengaruh kepada kulit, atau sebagai racun ya istilah yang gampangnya ngomongnya, tapi ya baunya nggak suka, ya efek buruknya nggak suka, baik kepada fisik maupun ke penampilan. Jadi dari dulu memang kurang temenan sama urusan asap rokok, Asap nggak rokok temenan. itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Veluki. Dia ada dua pertanyaan sebenarnya dari Veluki dan ini pertanyaannya bagus. Jadi aku akan tanyain dua-duanya dan ini pertanyaan terakhir ya. Makasih semuanya udah ngirim pertanyaan. Tapi karena waktu terbatas, jadi kita akan menutup dengan pertanyaan terakhir dari Veluki. Ini ada dua. Yang pertama, dia nanya, pulang syuting capek? Pasti. Ada cara rahasia nggak agar besok wajah dan badan udah seger lagi, Mbak? Istirahat tuh penting banget sih. Mhm. Buat aku istirahat tuh penting sekali. Jadi aku berusaha banget bisa punya waktu entah dimanapun gitu ya, kalau bisa istirahat aku pengennya istirahat sih. Dan termasuk Hmm. aku yang mudah banget tidur gitu. Jadi kalau tidur tuh kayak kunci banget gitu untuk um, bisa apa ya, bisa merecharge energi. Hmm. Kalaupun emang nggak bisa, paling nggak meditasi. Meditasi itu juga kalaupun nggak bisa yang full gitu ya, 45 menit duduk Mhm. sempurna gitu, nggak apa-apa sih. Tapi yang paling penting adalah mengolah nafas. Buat Oh, aku, nafas ya. iya buat aku mengolah nafas, belajar nafas yang eh, baik untuk bisa memberikan oksigen-oksigen yang baik ke tubuhku tuh sangat berpengaruh. Kalau aku gitu. Ini aku kenapa freeze ya? Heran Layarnya deh. freeze tapi nggak apa-apa, suaranya masih jalan kok, Mbak. Untung suaranya masih jalan ya. Oke, Oke. pertanyaan kedua dari Veluki, ini dia nanya, ini menarik sih sebenarnya pertanyaan ini. Dia nanya, pandangan Mbak Maudi terhadap operasi plastik atau cantik yang instan, itu bagaimana? Menarik Beneran nih. nih kayak penjurian Miss Universe nih pertanyaannya. Ntar kalau Mbak Maudi jadi juri bisa ambil dari sini, Mbak, Oh kisi-kisi. gitu ya. Aku tidak alergi dengan operasi plastik. Aku tidak Oke. menentang operasi plastik. Aku melihat bahwa operasi atau bedah plastik ini memang di saat-saat tertentu itu dibutuhkan. Baik pada kebutuhan utama misalnya rekonstruksi ya, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena memang eh, fisik yang tidak sempurna gitu. Ini kan perlu ya untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri, memaksimalkan
fisik yang kita ada gitu. Buat saya operasi plastik tuh nggak apa-apa memang kalau memang dibutuhkan gitu ya. Kalaupun tidak, kalaupun misalnya memang merasa ingin memperbaiki lebih baik gitu ya. Kalau memang merasa siap menanggung resikonya, baik atau buruknya, tidak ada masalah, tidak memberatkan diri dengan apa ya, bela-belain ngumpulin dana sekian besar gitu untuk bisa operasi padahal masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Aku sih nggak apa-apa banget gitu buat yang merasa perlu gitu. Tapi kalau ditanya aku sendiri, aku belum berani. Aku takut banget, masih belum berani. Oke, sebelum pisah nih Mbak, aku mau nanya pesan-pesan dirimu, mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat Femina. Ya sebelumnya makasih banget dengan Femina Magazine dikasih kesempatan untuk ngobrol live. Walaupun mukaku tidak bergerak-bergerak gitu ya, tahu. Kalau nggak Muter-muter bergerak gitu di pasti situ. aku pause dulu tadi di my best pose baru bisa freeze. Nggak tahu sih kalau mau di freeze gitu. Tapi semoga apa yang aku curhatin sore hari ini, apa yang aku sharing ini bisa menjadi hal yang bermanfaat. Tapi yang paling penting dari aku adalah bahwa semua perempuan itu dikasih kecantikan luar dalam. Tinggal kembali kepada kita pribadi bagaimana mengeksplor kesempatan dan hal yang kita punyai untuk bisa berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Karena buat saya hal yang terbaik itu sebaik-baiknya kita yang bisa berguna untuk orang banyak. Itu aja sih Mas Rejasa. Makasih loh. Semuanya makasih juga yang udah kumpul, yang melihat aku mukanya terdiam diri itu. Terima kasih juga buat Makasih banyak Mbak Maudi pertanyaan-pertanyaannya. atas waktunya, kesempatan insight-nya. Untuk penutup nih Mbak, ini baru aja satu masuk pertanyaan bagus banget, aku rasa harus ditanyain, mumpung sempat. Oke. Gimana cara Maudi Kusnaidi mengartikan sebuah kesuksesan yang ideal? Pertanyaan penutup nih, benar-benar penutup. Ya Dari Allah, Riandar beneran Fata. loh ini. Aku menjadi Miss Universe versi Femina Magazine. Kesuksesan ini selalu buat aku kembali kepada masing-masing. Saya suka bilang gini, buat perempuan tuh ya, sukses bukan berarti harus jadi presiden. Kalau jadi presiden juga alhamdulillah, pasti sebuah kebanggaan dan prestasi. Seorang perempuan itu baru bisa sukses kalau punya anak. Enggak juga. Kamu bisa menjadi seorang perempuan yang berarti menjadi anak-anak yang lain gitu. Menjadi ibu dari anak-anak yang lain tuh bisa. Seorang perempuan itu kalau sukses, kalau enggak bercerai, enggak juga. Seorang perempuan bisa memaknai hidupnya, bermanfaat bagi orang banyak, bagaimana menghargai dirinya sendiri dengan baik gitu. Arti kesuksesan buat aku luas sih. Kalau buat aku pribadi, sukses itu bisa menjalani hidup ini dengan berbagai cobaannya, berbagai godaannya, bisa melewati dengan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang tersayang, bisa memberikan hal terbaik dari saya untuk orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang terdekat dari saya, melihat mereka bahagia, melihat mereka sehat, melihat mereka nyaman dengan apa yang mereka miliki saat ini. Buat saya itu adalah hal yang cukup membahagiakan sih. Buat saya sih itu aja. Jadi itu ya. Gimana? Dapat nilai berapa, Mas? Setelah iklan ya Mbak ya, akan penjurian, diskusi dulu jurinya nanti. Makasih banyak Mbak Maudi, waktunya, insight-nya, dan juga buah pikirannya. Semoga menginspirasi sahabat Femina nonton semuanya hari ini, walaupun memang ada kendala teknis 1-2. But it's okay, yang penting kita dapat intisari dan rahasianya Maudi Kusnaidi tetap awet muda sampai sekarang masih tetap aktif adalah jiwa yang diatur ya. Gitu. Makasih banyak Mbak Maudi, tetap sehat, tetap aktif, tetap berkarya. Ya. Sampai ketemu lagi ya Mbak ya.
Amin, terima kasih. See you ya. Terima Salam kasih. semuanya buat Femina Magazine. Bye. Akan ku sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. Jadi, itulah tadi kita udah belajar banyak banget rahasia awet muda. Seseorang Maudy Kusnaedi itu apa. Jadi nggak cuma fisik, tapi juga di kepala, mindset, dan jiwa juga itu menjadi penting. Karena sekarang itu ya, kalau yang namanya usia itu bukan lagi penghalang. Kayak tadi Mbak Maudy sampai sekarang juga masih aktif kok. Kesempatan itu pasti tetap ada. Tapi memang mungkin perlu penyesuaian yang berubah-ubah. Tidak langsung tidak sama mungkin dengan zaman masih usia 25, cuman kesempatan masih ada, tinggal kita mau ngambilnya dan menyesuaikan dirinya seperti apa. Akhir kata terima kasih banyak Mbak Maudy Kusnaedi atas insight-insightnya. Terima kasih juga timnya Mbak Maudy, kepada Teh Lia, terima kasih atas kesempatannya. Semoga sesi Femina hari ini bermanfaat buat semua yang nonton. Jangan lupa mulai rawat kulit, mulai rawat wajah, rawat jiwa juga dari usia masih muda, supaya nanti di usia yang nanti sudah 40 sekian bisa kelihatan kayak Mbak Maudy gitu. Jangan pas mudanya kece, begitu tuanya. Gitu kan. Harus tetap di preserving beauty, it's important gitu. So, akhir kata, saya Raja Sapameswara mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah aktif berkomen, sudah nonton, sudah menonton selama 45 menit tadi, sekarang sudah 50 menit tadi. Stay healthy, stay young, stay fabulous, dan semoga menginspirasi. Sekali lagi mengingetin, buat yang mau ikutan cooking class, hari Sabtu, Femina bikin cooking class dengan dapur coklat, bisa langsung lihat pengumumannya di feed-nya Femina ya. Oke. I'm signing out. Bye bye.